wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dengan A1D119105, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi, angkatan 2019. Di sini saya akan membuat video pengajaran tentang pengukuran dan perbandingan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika di sekolah dasar. Nah, untuk video pembelajaran ada di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, kembali lagi bersama Bapak Rozak. Di sini Bapak akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi pengukuran dan perbandingan. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, di sini Bapak mempunyai tujuan sebelum kita masuk ke materinya, yaitu tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yaitu siswa diharapkan dapat memahami konsep dari pengukuran, yaitu ada pengukuran panjang, berat, luas, volume, waktu, kecepatan, jarak, dan debit. Yang kedua, siswa mampu mengerjakan soal yang sehubungan dengan pengukuran panjang, luas, volume, berat, waktu, kecepatan, jarak, dan debit. Nah, yang ketiga, siswa mampu memahami konsep dari perbandingan. Dan yang terakhir, siswa mampu membedakan antara perbandingan senilai dengan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, materi kita yang pertama itu adalah pengukuran. Menurut Suharmanto pada tahun 2004, dia mengemukakan tentang pengukuran. Pengukurannya yaitu satu kegiatan atau proses untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Nah, pengukuran itu sendiri dapat diartikan juga sebagai suatu proses kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuannya. Nah, baiklah, yang pertama yaitu adalah pengukuran panjang. Nah, kita kan sering mendengar tuh kan di dalam kehidupan sehari-hari ada kata sentimeter, kilometer. Nah, itu merupakan pengukuran satuan panjang yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pengukuran satuan panjang ini sendiri yaitu ada dua macam, atau ada dua bentuk, yaitu ada satuan baku dan satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini sendiri satuan yang sering digunakan pada zaman dahulu. Bentuknya seperti ada kata jengkal, hasta, depa, dan sebagainya. Di sini Bapak akan mencontohkan dari jengkal, yaitu dari kalender ini. Di tangan Bapak, kalender ini berukuran lebih kurang 1 jengkal. Nah, kenapa sih jengkal, hasta, depa disebut sebagai satuan tidak baku? Karena ukurannya itu tidak dapat ditentukan dengan menggunakan angka, karena contohnya saja ukuran jengkal. Ukuran jengkal setiap orang berbeda-beda, ada tangan orang yang kecil, tangan orang yang besar, jadi ukurannya tidak bisa ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada ukuran satuan baku. Nah, ukuran satuan baku sendiri ada dua bentuk sistem, yaitu ada sistem Inggris dan sistem metrik. Nah, sistem Inggris ini sendiri ada beberapa ukuran yang diakui di dunia internasional, yaitu seperti 1 inci sama dengan 2,54 cm, 1 yard sama dengan 3 kaki atau 91,44 cm, 1 kaki sama dengan 12 inci atau 30,48 cm, 1 mil laut sama dengan 1,852 km, dan 1 mil darat sama dengan 1666 km. Nah, untuk satuan baku dengan sistem metrik ini sendiri yaitu ada kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter, atau dapat dibentuk dengan mudah menggunakan tangga satuan ukuran panjang. Nah, jika kilometer, hektameter, desimeter, dan seterusnya ini dia turun satu tangga, maka dikalikan dengan 10, dan jika dia naik satu tangga, maka dibagi 10. Ini adalah contoh soal dari satuan ukuran panjang. Soalnya yaitu sebuah papan dengan panjang 3 meter dipotong menjadi 6 bagian yang sama panjang. Berapa sentimeter panjang setiap potongnya? Nah, di sini kita ketahui yaitu adalah panjang dari papan tadi adalah 3 meter. Nah, dia ingin dipotong menjadi 6 bagian yang sama panjang. Berapa sentimeter panjang setiap potongnya? Di sini kita ubah dulu 3 meter ke sentimeter. Nah, meter ke sentimeter tadi kan dia adalah ada turun 2 tangga. Maka di sini kan setiap turun 1 tangga dikali dengan 10, maka turun 2 tangga dikali dengan 100. Maka 3 dikali 100 yaitu 300 cm. Nah, 300 cm ini kita bagi menjadi 6 karena di sini papan-papannya tadi dipotong menjadi 6 bagian yang sama panjang. 300 cm dibagi 6, maka hasilnya adalah 50 cm. Nah, jadi jawabannya itu adalah berapa sentimeter panjang setiap potongnya, yaitu adalah 50 cm. Baiklah, yang selanjutnya ada satuan ukuran luas. Nah, luas adalah besaran turunan yang didefinisikan satuannya yaitu adalah meter pangkat 2 atau meter persegi. Satuan ukuran luas lainnya yaitu ada namanya are. Nah, tangga satuan ukuran luas untuk meter persegi yaitu ada kilometer persegi, hektameter persegi, dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, sentimeter persegi, dan milimeter persegi. Dan untuk are yaitu ada kilo are, hekto are, deka are, desi are, senti are, dan mili are.
Nah, untuk meter persegi, jika dia naik satu tangga maka dibagi 100, dan jika dia turun satu tangga maka dikali 100. Berbeda dengan are. Kalau are, jika dia naik satu tangga maka dibagi dengan 10, dan jika dia turun satu tangga maka dikali 10. Nah, konversi untuk ukuran satuan luas yaitu ada 1 km persegi sama dengan 1 juta meter persegi. 1 meter persegi sama dengan 1 cm are. 1 dekameter persegi sama dengan 1 are atau 100 cm are. 1 hektameter persegi sama dengan 1 hektar are atau sama dengan 100 are. Ini adalah contoh soal dari satuan ukuran luas, yaitu soalnya pekarangan kakek masih tersisa 2 hektar are setelah dijual 400 are, diberikan kepada paman 500 are, dan dibangun toko seluas 40.000 meter persegi. Luas tanah pekarangan kakek sebelumnya adalah titik-titik hektar are. Nah, berarti di sini sisanya itu masih ada 2 hektar are. Nah, setelah dijual 400 are, yang dijual adalah 400 are. Nah, are ke hektar are naik 2 tangga, maka tadi kan 1 tangga dibagi 10, maka kalau dia naik 2 tangga dibagi dengan 100, berarti 400 dibagi 100, maka hasilnya adalah 4 hektar are. Nah, diberikan kepada paman 500 are. Nah, sama dengan yang dijual tadi, dia naik 2 tangga maka tetap dibagi dengan 100. 500 dibagi 100 sama dengan 5 hektar are. Nah, yang terakhir dibangun toko seluas 40.000 meter persegi. Ingat tadi, konversi satuan ukuran luas yaitu 1 hektameter persegi sama dengan 1 hektar are. Nah, jadi di sini meter persegi kita ubah dulu ke hektameter persegi, biar lebih mudahnya. Nah, meter persegi ke hektameter persegi itu naik 2 tangga, yang mana tadi naik 1 tangga dibagi dengan 100, maka 2 tangga dibagi 10.000. Jadi, untuk toko 40.000 dibagi 10.000 sama dengan 4 hektameter persegi atau sama dengan 4 hektar are. Nah, jadi luas tanah pekarangan kakek sebelumnya itu adalah 2 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 4, maka hasilnya adalah 15 hektar are. Yang berikutnya ada satuan ukuran berat. Berat biasanya digunakan untuk menyatakan berat dari suatu benda. Nah, alat mengukur berat yaitu ada neraca dan timbangan. Satuan ukuran berat yang sering digunakan di Indonesia yaitu ada ton, kuintal, kilogram, ons, dan gram. Untuk tangga satuan ukuran berat, di sini ada dalam bentuk gram, yaitu dimulai dari kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Yang mana jika dia naik 1 tangga maka dibagi dengan 10, dan jika dia turun 1 tangga maka dikali 10. Nah, konversi dari ukuran satuan berat yaitu ada 1 ton sama dengan 10 kuintal, 1 ton sama dengan 100 kg, 1 kuintal sama dengan 100 kg, 1 kg sama dengan 10 hektogram atau sama dengan 10 ons, 1 kg sama dengan 2 pon, 1 pon sama dengan 5 ons, 1 ons sama dengan 1 hektogram, dan 1 ons sama dengan 100 gram. Ini adalah contoh soal dari satuan ukuran berat, yaitu Pak Marno panen sebanyak 40 ton padi basah. Setelah dikeringkan, beratnya menjadi 325 kuintal. Berapa kilogram selisih berat padi basah dan berat padi kering? Nah, kita kan sudah bahas tadi konversi satuan ukuran berat, yang mana ton ke kilogram dan kuintal ke kilogram. Untuk 1 ton sama dengan 1000 kg dan 1 kuintal sama dengan 100 kg. Jadi, 40 ton tadi dikali dengan 1000, maka hasilnya adalah 40.000 kg. Nah, untuk kuintal tadi dikali dengan 100, maka 325 dikali 100 hasilnya 32.500 kg. Nah, yang ditanya tadi adalah berapa kilogram selisih berat padi basah dan berat padi kering. Maka tinggal dikurang saja. 40.000 dikurang 32.500 maka hasilnya 7.500 kg. Jadi selisih berat padi kering dengan berat padi basah yaitu 7.500 kg. Selanjutnya itu adalah satuan ukuran volume. Volume merupakan ruang yang terdapat di dalam sebuah ruang 3 dimensi. Volume merupakan hasil perkalian dari 3 buah besaran panjang. Nah, satuan standar dari volume yaitu ada namanya meter pangkat 3 atau meter kubik. Satuan ukuran volume lainnya yaitu ada namanya liter. Nah, tangga satuan ukuran volume untuk meter kubik yaitu dimulai dari kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Untuk liter yaitu ada kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan mililiter. Nah, untuk meter kubik, jika dia naik 1 tangga maka dibagi dengan 1000, dan jika dia turun 1 tangga maka dikali 1000. Berbeda dengan liter, jika dia naik 1 tangga maka dibagi dengan 10, dan jika dia turun 1 tangga maka dikali 10. Nah, konversi dari ukuran satuan volume yaitu ada 1 kiloliter sama dengan 1 meter kubik, 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, 1 mililiter sama dengan 1 cm kubik atau sama dengan 1 cc. Nah, ini adalah contoh soal dari satuan ukuran volume. Di sini soalnya yaitu adalah ayah mengisi bak penampungan air sebanyak 0,75 meter kubik. Air tersebut digunakan untuk keperluan selama seminggu sebanyak 135 desimeter kubik. Sisa air yang masih ada di penampungan adalah titik-titik liter. Nah, kita kan tadi sudah membahas tentang konversi satuan ukuran volume, yaitu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Nah, jadi untuk mempermudah, di sini untuk meter kubik kita ubah ke desimeter kubik, yaitu 0,75
meter ke desimeter yaitu turun satu tangga, yang mana tadi jika turun satu tangga maka dikali dengan 1000. Jadi 0,75 dikali 1000 maka hasilnya adalah 750 desimeter kubik atau sama dengan 750 liter. Nah, yang kedua yaitu keperluan air selama seminggu, yaitu adalah 135 desimeter kubik. Nah, kan tadi sudah dijelaskan 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka langsung saja hasilnya adalah 135 liter. Nah, jadi sisa air yang masih ada di penampungan adalah tinggal dikurangkan saja, yaitu 750 dikurang 135, maka hasilnya adalah 615 liter. Nah, materi berikutnya yaitu ada satuan ukuran waktu. Waktu biasanya digunakan untuk menyatakan kapan suatu kejadian itu terjadi. Nah, menurut satuan internasional, satuan waktu dinyatakan dalam bentuk detik atau second, karena penetapannya ini berdasarkan 1 detik sama dengan 186.400 hari matahari rata-rata. Nah, berikut ini ada beberapa satuan ukuran waktu, yaitu ada 1 abad sama dengan 1 tahun, 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun, 1 minggu 8 tahun, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 atau 366 hari, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 menit sama dengan 60 detik. Ini adalah contoh soal dari satuan ukuran waktu, yaitu dalam sehari ada 7 jam pelajaran, lama setiap 1 jam pelajaran adalah 30 menit. Berapa menitkah lama siswa belajar di sekolah dalam 12 hari? Nah, yang pertama kita cari yaitu adalah lama pelajaran dalam sehari. Lama pelajaran menit dalam sehari. Jadi dalam sehari ada 7 jam pelajaran. Nah, untuk 1 jam pelajaran yaitu ada 30 menit. Jadi 7 dikali 30 sama dengan 210 menit. Nah, yang ditanyakan tadi berapa menitkah lama siswa belajar di sekolah dalam 12 hari. Jadi tinggal kita kalikan saja, yaitu 12 dikali 210. Nah, maka hasilnya adalah 2520 menit. Materi selanjutnya itu adalah satuan ukuran kecepatan. Nah, kecepatan adalah besarnya jarak yang ditempuh benda tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan hasil bagi antara jarak yang ditempuh dengan tiap satuan waktu. Nah, rumus hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu yaitu adalah V sama dengan S per T, atau yaitu V diibaratkan dengan kecepatan dengan satuan ukurannya yaitu adalah meter per second, S yaitu diibaratkan dengan jarak dengan satuannya yaitu meter, dan T diibaratkan dengan waktu dengan satuan ukurannya yaitu adalah second. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari kecepatan. Dalam waktu 2 menit, pesawat dapat menempuh jarak 50 km. Berapakah kecepatan pesawat? Titik-titik meter per second. Nah, di sini yang kita ketahui adalah jaraknya adalah 50 km dan waktunya yaitu 2 menit. Nah, rumus untuk kecepatan tadi ingat kan, yaitu V sama dengan S per T atau kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Nah, di sini dia itu diminta kecepatan satuannya adalah meter per second. Maka kilometer dan menit ini diubah satuannya dulu yaitu meter dengan second. Nah, kilometer ke meter yaitu turun 3 tangga. Ingat tadi untuk konversi satuan ukuran panjang. Nah, jadi 50 dikali 3 tangga berarti 1000. Jadi 50 dikali 1000 hasilnya adalah 50.000 meter. Nah, untuk secondnya tadi kan ingat untuk satuan ukuran waktu yaitu adalah 1 menit sama dengan 60 detik atau 60 second. Maka 2 dikali 60 hasilnya yaitu adalah 120 second. Nah, barulah kita masukkan ke rumus yaitu V sama dengan S per T, yaitu 50.000 dibagi dengan 120. Nah, 50.000 dibagi dengan 120 yaitu 416,6 meter per second. Oke. Jadi hasilnya yaitu berapa kecepatan pesawatnya yaitu adalah 416,6 meter per second. Materi selanjutnya itu adalah satuan ukuran debit. Nah, debit ini adalah satuan untuk menentukan volume air yang mengalir dalam satuan waktu. Satuan debit ini sendiri yaitu ada meter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, atau liter per detik. Nah, rumus hubungan antara debit, volume, dan waktu yaitu adalah Q sama dengan V per T, yang mana Q diibaratkan dengan debit atau dengan satuannya yaitu bisa seperti meter kubik per detik, sentimeter kubik per detik, atau liter per detik. Untuk V diibaratkan volume, satuannya itu sama dengan satuan ukuran volume yang sebelumnya yaitu ada meter kubik, sentimeter kubik, liter. Dan untuk T diibaratkan dengan waktu yaitu satuannya adalah detik.
Ini adalah contoh soal dari satuan ukuran debit. Sebuah bak mandi berisi 60 liter air. Nah, setelah dialiri selama 20 menit, bertambah menjadi 180 liter air. Nah, hitunglah debit air yang mengalir. Di sini kita ketahui yaitu volume bak mandi pada awalnya itu adalah 60 liter air, maka kita bisa sebutkan V1 sama dengan 60 liter. Nah, yang kedua yang kita ketahui adalah waktu pengaliran air yaitu selama 20 menit, yaitu T-nya 20 menit. Nah, yang ketiga yaitu adalah volume air setelah dialiri selama 20 menit, yaitu volumenya menjadi keseluruhannya V2 sama dengan 180 liter. Nah, masih ingat kan rumus diri tadi yaitu adalah Q sama dengan V per T atau debit sama dengan volume per waktu. Nah, di sini kan karena volumenya ada dua, volume sesudah dialiri dan volume awalnya. Jadi rumusnya itu adalah tetap V per T, cuman Q sama dengan V per T. Nah, di sini untuk mencari V-nya yaitu kita kurangkan dulu V2 dikurang V1, yaitu volume awal, volume sudah dialiri dikurangi dengan volume awal. V2 dikurang V1 per T. Maka 180 dikurang 60 liter per 20 menit. Nah, 180 dikurang 60 yaitu adalah 120 liter per 20 menit. Maka debit air tadi, debit air yang mengalir selama 20 menit yaitu adalah 120 dibagi 20, yaitu adalah 60 liter per menit. Baiklah, di sini Bapak membuat sebuah permainan mengenai media pengukuran tadi, yaitu bernama molikur atau monopoli pengukuran. Oke. Nah, seperti ini bentuknya, bisa kalian lihat. Oke. Nah, bagaimana sih cara bermainnya? Bagaimana sistem permainannya? Cara bermainnya sendiri sama seperti bermain monopoli pada umumnya, yaitu mengitari setiap kotak-kotak yang ada di sini. Nah, perbedaannya di sini itu adalah yang pertama, di setiap kotak selain kotak-kotak yang ada di sudut, nah ini berisikan soal-soal yang harus dijawab. Nah, untuk penentuan pemenang dan yang kalahnya yaitu yang mendapatkan skor terbanyak dengan menjawab yang benar. Nah, jika kalian bisa menjawab soal-soal ini dengan benar, maka mendapatkan penambahan 1 poin, dan jika salah ya tidak mendapatkan poin. Nah, di sini jadi setiap kotak-kotak sudut di sini ada star, yaitu star tempat untuk memulai seperti biasa. Yang di sini adalah putaran bebas. Maksudnya di sini adalah ketika kita berdiri di sini, kita bebas mau memilih berjalan ke soal yang mana atau memasuki kotak yang mana. Nah, yang ketiga yaitu sudut kotak ketiga ada penjara. Nah, di sini jika kalian berdiri di sini akan berhenti bermain selama 1 giliran atau 1 putaran. Dan yang terakhir di sini yang berbeda dan cukup menantang yaitu ada jebakan. Nah, jebakan di sini yaitu di sini sudah tersedia pilihannya, yaitu ada terdapat 4 pilihan. Yang pertama ada bebas. Nah, maksudnya bebas di sini yaitu adalah kita bebas dari jebakannya, tidak mendapatkan jebakan apa-apa. Yang kedua yaitu adalah masuk ke penjara. Nah, kalau kita mendapatkan masuk ke penjara, otomatis kita berhenti bermain selama 1 giliran atau 1 putaran. Dan yang ketiga yaitu ada namanya menjawab soal jebakan. Nah, di sini sudah tersedia soal-soal jebakan. Nah, jika kalian salah menjawab soal jebakan ini, maka poin yang kalian kumpulkan tadi akan berkurang 2 poin. Oke, berkurang 2 poin jika kalian salah menjawab soal jebakan. Di sini riskannya. Dan yang pilihan terakhir yaitu adalah menjawab soal dari teman. Nah, jika kalian juga salah menjawab soal dari teman, maka poin kalian akan berkurang sebanyak 1 poin. Nah, misalkan di sini ya. Nah, nanti di sini bermainnya menggunakan dadu dan pion. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah dadu. Nah, di sini pionnya Bapak menggunakan di sini ada warna biru, warna pink, warna putih, dan warna sedikit kuning. Cara pemainnya sama seperti monopoli seperti pada umumnya, yaitu menggoncang dadu. Nah, nanti misalkan keluar angka 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita akan berhenti di sini. Nah, lalu kita akan menjawab soal yang ada di sini. Oke. Nah, jika kalian salah menjawabnya, ya tidak mendapatkan poin. Tapi kalau kalian benar menjawabnya, maka kalian akan mendapatkan 1 poin. Nah, masuk ke materi kedua yaitu adalah perbandingan. Nah, yang pertama itu adalah pengertian perbandingan. Perbandingan ini sendiri yaitu memiliki 2 pengertian, yaitu yang pertama adalah untuk mencari selisih, dan yang kedua yaitu adalah mencari nilai perbandingan antara objek-objek yang dibandingkan.
Nah, contohnya di sini di rumah Bapak misalkan ya, ada 12 ekor ayam, 3 diantaranya ayam jantan. Nah, berarti ayam betina di rumah Bapak kan ada 12 dikurang 3 sama dengan 9, berarti ada 9 ekor ayam betina. Nah, jika kita ingin mencari mana sih ayam paling banyak atau mana sih ayam yang paling sedikit, berarti kita akan menemukan jawabannya ayam paling banyak yaitu adalah ayam betina, dan ayam paling sedikit yaitu adalah ayam jantan. Nah, di sini yang dimaksud dengan mencari selisihnya. Nah, jika kita ingin mencari hasil dari perbandingan ayam tadi, nah maka hasilnya yaitu adalah 3/9, yaitu 3 ekor ayam jantan dan 9 ekor ayam betina, atau dapat disederhanakan menjadi 1/3. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai ini adalah perbandingan yang jika suatu kuantitas mengalami penambahan, maka kuantitas lain pun akan ikut mengalami penambahan. Nah, sebagai contoh nih, Bapak ingin membeli sebuah pensil di sebuah toko. Satu pensil harganya dimisalkan 2.000. Nah, kalau kita beli 2 pensil harganya 4.000, 3 pensil 6.000. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai, karena setiap penambahan satu pensil diikuti dengan penambahan harga sebanyak 2.000. Ini satu pensil tadi kan 2.000, 2 pensil kita dapat penambahan satu pensil, harganya 2 pensil 4.000, penambahan harga 2.000. Jadi di sini maksudnya perbandingan nilai itu adalah jika suatu kuantitas mengalami penambahan, pensil tadi mengalami satu lagi penambahan, maka kuantitas yang lain akan ikut mengalami penambahan juga, harganya ikut bertambah juga. Nah, inilah yang dimaksud dengan perbandingan nilai, yaitu sama-sama mengalami perubahan ke arah yang sama. Nah, materi selanjutnya itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, perbandingan berbalik nilai ini sendiri yaitu adalah perbandingan yang jika perubahan suatu kuantitas mengalami penambahan, maka kuantitas yang lain akan ikut perubahannya, yaitu berbanding terbalik dengan kuantitas yang sebelumnya. Nah, sebagai contoh nih, yang sering terjadi untuk perubahan berbanding nilai ini, perbandingan berbalik nilai ini yaitu adalah misalkan Bapak membangun sebuah toko, Bapak ingin Bapak menyewa 10 orang pekerja dan mereka menjanjikan untuk menyelesaikannya dalam 30 hari. Nah, tapi Bapak ingin setelah berapa hari bekerja, Bapak ingin toko tersebut selesai dalam 15 hari. Oleh karena itu Bapak menambah 20 orang lagi pekerja. Nah, disinilah letak perbandingan berbalik nilai. Jika awalnya sebelumnya pekerjanya hanya 10 orang, lama waktu pengerjaannya hanya 30 hari. Tapi jika jumlah pekerjanya itu 20 orang, maka lama pengerjaannya akan sedikit lebih cepat, yaitu menjadi 15 hari. Nah, bisa dilihat kan, untuk kuantitas dari orang tadi tersebut mengalami penambahan dari 10 ke 20, dan untuk hari atau lama pengerjaannya mengalami penurunan, yaitu dari 30 hari menjadi 15 hari. Disinilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, di sini Bapak akan menjelaskan lebih dalam lagi dan menanamkan konsep mengenai materi perbandingan tadi, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai, dengan menggunakan media yang bernama lintangan atau lintasan perbandingan. Nah, di sini yang pertama untuk materi perbandingan senilai. Nah, media yang kita gunakan itu adalah ini styrofoam sebagai lintasannya. Nah, di sini kita menggunakan 2 jarak, yaitu jarak 25 cm yang garis kedua dan jarak 50 cm yaitu sampai habis. Oke. Nah, yang kedua kita menggunakan tumpuan lebih kurang tingginya 4 cm. Yang selanjutnya itu adalah mobil-mobilan. Selanjutnya itu adalah tinta, dan yang terakhir adalah kertas tempel. Baiklah, nah cara penggunaannya itu adalah letakkan lintasan tadi di atas tumpuan setinggi 4 cm tadi. Nah, selanjutnya kita tempelkan kertas tempel ini di roda belakang mobil dan kita berikan tinta. Bagaimana sih cara penggunaannya dan bagaimana sih kita memahami tentang perbandingan nilai dari penggunaan media ini? Jadi perbandingan nilai tadi kan adalah jika suatu kuantitas bertambah, maka kuantitas lain akan mengikuti penambahan juga. Nah, di sini kita penanaman konsepnya yaitu di sini kan titik tumpuannya sama-sama menggunakan 4 cm. Nah, perbedaannya itu adalah jaraknya, yaitu jarak 25 cm dan jarak 50 cm. Nah, kita akan menghitung berapa sih perputaran roda mobil ini antara jarak 0 sampai 25 dan 0 sampai 50. Oke, kita berikan tinta di atas kertas tempel tadi. Pastikan supaya membekas di atas styrofoam itu, maka berikan tinta sebanyak mungkin. Oke, sudah. Nah, oke.
lalu kita biarkan berputar 1, 2, 3 kali. Nah, bisa kita lihat di sini. Nah, rodanya ini berputar. Nah, jika di 25 cm yang garis kedua yaitu ada 1, nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan jika jaraknya 50 cm, ditambah lagi 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kita masukkan ke dalam tulisan yaitu untuk jarak 25 cm tadi yaitu ada 50 putaran roda, dan 50 cm tadi ada 9 perputaran roda. Nah, nah jadi bisa kita lihat bahwa semakin panjang jaraknya maka perputaran rodanya semakin banyak. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Baiklah, selanjutnya itu adalah materi tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini media yang kita gunakan untuk perbandingan berbalik nilai yang sama yaitu lintasan ini styrofoam tadi, tapi di sini tidak menggunakan jarak-jarak tertentu, yaitu kita menggunakannya sampai garis bawah. Yang kedua yaitu adalah tumpuan. Di sini kita menggunakan dua tumpuan yaitu 4 cm dan 8 cm. Oke. Yang ketiga masih menggunakan mobil, dan yang terakhir stopwatch atau penghitung waktu. Nah, di sini cara penggunaannya untuk memahami materi tentang perbandingan berbalik nilai itu adalah mengenai tinggi dari tumpuan di sini. Nah, semakin tinggi tumpuan yang kita berikan untuk lintasan ini, maka laju mobil ini akan semakin cepat. Oleh karena itu kita akan mengukurnya menggunakan stopwatch untuk membuktikannya lebih lanjut lagi. Oke. Nah, di sini kita menggunakan yang pertama 4 tumpuan dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, untuk 4 tumpuan waktunya itu 1 detik 97 detik. Oke, kita catat dulu. Tumpuannya 4 cm, waktu 1 detik 97 second. Oke. Nah, selanjutnya kita menggunakan 8 cm tumpuannya. Oke, kita bagi dulu. Selanjutnya kita akan menghitung menggunakan 8 cm tumpuan mengenai laju mobil tadi. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Waktunya itu adalah 0,94. Jadi 8 cm waktunya 0,94. Nah, bisa kita lihat di sini, inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai, yaitu tadi kan perbandingan berbalik nilai adalah jika suatu kuantitas bertambah maka kuantitas lain akan mengalami perubahan yang berbanding terbalik dengan kuantitas yang lain. Jadi inilah buktinya. Tumpuannya bertambah tapi laju waktunya semakin berkurang. Inilah yang dinamakan perbandingan berbalik nilai. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi pengukuran dan perbandingan. Nah, pengukuran tadi itu ada saja, ada pengukuran panjang, luas, berat, volume, pengukuran waktu, kecepatan, dan debit. Nah, kita juga tadi sudah mengerjakan beberapa soal dan bermain menggunakan permainan yang bernama molekur atau monopoli pengukuran. Nah, yang kedua itu kita juga sedang belajar tentang perbandingan, yaitu ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan kita juga sudah lebih mengenal lagi tentang perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dengan menggunakan media yang bernama rintangan atau lintasan perbandingan. Baiklah, mungkin hanya segini materi yang dapat Bapak sampaikan. Jika kalian ingin bertanya, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Oh ya, satu lagi, jika kalian penasaran dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di monitor tadi, kalian bisa tanyakan di bawah dengan menggunakan penomoran. Jadi dimulai dari start, yaitu nomor 1 sampai terakhir ada nomor 16. Baiklah, Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.